Suara derap langkah gempita berirama. Bersanding tetes darah dan keringat sang penjaga. Menjadi para pelindung dan pembela bagi segenap nusa dan bangsa. Coretan di wajah bukanlah hiasan, tapi adalah tanda kewibawaan. Kehormatan tertinggi untuk Pertiwi dalam melodi derap langkah mati. Sematinya tak akan pernah mati bagi segenap bumi Pertiwi. Selamat datang di latihan antar kecabangan Kartika Yuda. Latihan antar kecabangan Kartika Yuda adalah latihan puncak bagi segenap prajurit TNI Angkatan Darat. Latihan ini menggabungkan segenap kekuatan yang dimiliki oleh TNI Angkatan Darat dalam operasi menjaga keutuhan NKRI. Pada episode cerita militer kali ini, latihan puncak kini kembali digelar sebagai bentuk perwujudan kesiapan para prajurit untuk menjaga keutuhan NKRI dalam segala macam kondisi, terutama pada masa pandemi COVID-19 dengan tetap mematuhi protokol kesehatan yang berlaku. Skenario dari rangkaian latihan puncak Angkatan Darat ini bukanlah hanya berlokasi di pusat latihan tempur Kodiklat TNI AD, melainkan telah dimulai sedari para prajurit berangkat dari markas satuan masing-masing. Dimulai dengan proses pergeseran pasukan dari markas satuan masing-masing menuju pusat latihan, para prajurit membawa perlengkapan dan persenjataan hingga alutsista yang digunakan dalam latihan kali ini. Berbeda dengan pelaksanaan di tahun sebelumnya, latihan puncak antar kecabangan TNI Angkatan Darat kini bersinergi bersama dengan TNI Angkatan Laut, khususnya dalam pemberangkatan para prajurit dan juga alutsista. Total 7 kapal perang milik TNI Angkatan Laut dikerahkan dalam rangka mensukseskan latihan antar kecabangan. Dengan total 3.123 prajurit infanteri dan berbagai satuan kecabangan beserta alutsista dan peralatan tempur mendarat di Pelabuhan Panjang. Kegiatan ini dilanjutkan dengan prosesi debarkasi atau penurunan para prajurit beserta alutsista dari dalam kapal. Pada latihan antar kecabangan Kartika Yuda 2020, ribuan prajurit infanteri yang kali ini bertindak sebagai brigade tim pertempuran adalah Brigade Infanteri Rider 9 Kostrad. Latihan antar kecabangan ini diawali dengan beberapa latihan yang ada di satuan, di mana satuan-satuan jajaran Brigade Rider 9 Darakayuda melaksanakan mulai dari latihan perorangan hingga latihan satuan setingkat batalion. Latihan posko ini sendiri dilanjutkan dengan pelaksanaan operasi, di mana didahului dari perintah dari Presiden kepada kami untuk melaksanakan kegiatan operasi yang diawali dengan pergeseran pasukan dari home base, baik dari Jember maupun jajaran Divisi Infanteri 2 Kostrad menuju ke Pelabuhan Surabaya dan Pelabuhan Semarang dengan melibatkan kapal perang dari Angkatan Laut, di mana pelaksanaan itu merupakan operasi darat gabungan administrasi dari pelabuhan menuju ke
pelabuhan panjang yang ada di Sumatera. Setibanya merapat di Pelabuhan Panjang Bandar Lampung dan dilanjutkan dengan debarkasi, segenap prajurit yang terlibat pada latihan antar kejabangan disambut dengan arahan langsung oleh Letjen TNI AM Putranto selaku Komandan Kodiklat TNI Angkatan Darat dan mengecek langsung kesiapan dari para prajurit. Perjalanan para prajurit pun dilanjutkan untuk mencapai pusat latihan tempur di Batu Raja. Para pasukan infanteri berjalan kaki melewati daerah-daerah masyarakat bermukim. Latihan ini diharapkan terwujud interoperabilitas dan integrasi dari seluruh kecabangan yang ada di Angkatan Darat. Dan latihan ini merupakan puncak latihan yang dilaksanakan oleh satuan jajaran TNI Angkatan Darat, terutama kami sebagai dan Brigip Raider 9 maupun jajaran Brigip 9 merasa bersyukur mendapatkan kesempatan untuk melaksanakan latihan yang tertinggi di Angkatan Darat, di mana latihan ini merupakan latihan puncak menggabungkan semua kecabangan yang ada di jajaran TNI Angkatan Darat. Dengan tujuan utama membina dan meningkatkan sinergi serta kerjasama antara pasukan infanteri dan juga satuan perkuatan lainnya. Tentu saja, satuan tugas perkuatannya Brigip Raider 9 haruslah mengerahkan segenap kekuatan tempurnya. Kesatuan-kesatuan yang terlibat dalam latihan ancam ini terdiri dari infanteri, Mabrik ini sendiri, kemudian Batalion Infanteri Raider 509, Batalion Infanteri Raider 514, dan Batalion Infanteri Mekanis Raider 412. Sedangkan satuan-satuan perkuatan terdiri dari Kompi Kavaleri 8, kemudian satu Batalion Armet Komposit yang terdiri dari Astros, Meriam 155 Sesar, dan Meriam 76. Kemudian dari satuan jajaran yang ada di Divisi Infanteri 2, mulai dari Yonkes, bagi satuan infanteri. Kita khususnya Yonkaf 8, kita terlibat satu kompi kavaleri. Sehingga satu kompi kavaleri itu terdiri dari 13 tank. Sehingga bertugas untuk menghancurkan tank musuh. Sehingga memang domain dari Brigip 9 ini melaksanakan operasi serangan khususnya dalam rangka menghancurkan tank musuh, khususnya dalam pora operasi ini. Kita membawa total ada 14 rampur. 14 rampur itu
12 Rampur Leopard, 1 Rampur Marder, dan 1 Rampur ERV. Merupakan latihan puncak ya, jadi memang siklus latihan Angkatan Darat itu bertahap, bertingkat, dan berlanjut. Puncaknya adalah latihan ANCAP ini. Ini memberikan suatu gambaran kesiapan satuan, sehingga memang kita dahului dari latihan perorangan sampai dengan latihan satuan, sehingga puncaknya ini latihan antar kecabangan ini, demikian.